الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن السلام, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya, sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai para manusia, afshu, sebarkanlah assalam, salam, wa at'imu, dan kasihlah makan at-ta'ama, makanan, wa sallu, dan salatlah billaili, di waktu malam, wan nasu, sedangkan para manusia niyamun, sama tidur, tadkhulu, maka kalian akan masuk al-jannata, surga, bisalamin, dengan selamat. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Jadi ada pertama kali itu adalah masalah membuat, yaitu hubungan mahabbah dengan semua umat Islam. Karena ifsa'us salam ini maksudnya adalah untuk mendatangkan mahabbah, saling cinta mencintai. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu wa la adullukum ala amalin idza fa'altumuha tahabbtum afsus salam bainakum. Jadi ada satu amalan, yang amalan ini akan menjadikan saling cinta mencintai, yaitu ifsa'us salam. Dan ifsa'us salam ini juga akan mendatangkan kemenangan. Afsus salam kay ta'alun, sebarkanlah salam maka supaya kalian menang, selalu di atas. Maka penting sekali ifsa'us salam. Jadi ifsa'us salam bagian daripada menjaga iman. Karena dengan ifsa'us salam maka terjadi mahabbah. Dengan mahabbah terjadi kesempurnaan iman. Dengan iman masuk surga. Gitu. Kemudian it'amut ta'am, yaitu memberi makanan. Memberi makanan ini bagian daripada hadiah, dan juga bagian membantu tetangga, membantu teman, dan juga mendatangkan mahabbah juga di antaranya. Hadiah. Tahadau tahabu, salinglah memberi hadiah, maka kamu akan saling cinta mencintai. It'amut ta'am ini juga bagian daripada kepedulian seseorang kepada tetangganya, kepada saudara Islamnya juga. Bagian dari iman juga. Tidak beriman kepada Allah dan akhir orang yang dia ini penyang, sedangkan tetangganya dalam kondisi kelaparan. Kemudian hubungan dengan Allah khusus, yaitu sholat malam sedangkan orang-orang sedang tidur. Kenapa ini? Apa istimewa sholat malam sedangkan orang-orang tidur? Istimewaannya adalah ini sangat jauh dari riya. Kalau orang sholat di hadapan orang, kadang-kadang itu bisa terjadi dia itu karena pamer atau kecampuran riya, kecampuran pamer kepada manusia. Sehingga semangatnya itu bukan semangat untuk menghadap Allah. Ya umpama ada semangat menghadap Allah, tapi kecampuran semangat pamer manusia. Nah, akhirnya itu ada, itulah makanya riya itu dikatakan sebagai syirik itu gitu. Di samping sholat ya cari pahala, juga cari muka di hadapan manusia. Nah, ini. Tapi kalau ketika orang-orang sedang tidur, hanya Allah dan kamu saja yang tahu. Nah, ini yang paling membersihkan hati dari semua pamer. Ikhlas. Terus akhirnya masuk surga. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami, sebaik-baik puasa ba'da Ramadan, setelah puasa Ramadan, Syahrul Muharram, adalah puasa pada bulannya Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Bulan Muharram ini dulunya namanya adalah Safar Ats-Tsani. Tapi Safar Awal, Muharram Safar. Safar Awal kemudian diganti dalam Islam sebagai Muharram. Wa afdhalus salati, dan sebaik-baiknya salat ba'dal fardhati, setelah salat fardu, salatul laili, adalah salat malam. Jadi sholat sunnah tetapi mempunyai
keutamaan yang luar biasa. Pas di bawah keutamaannya sholat fardu, yaitu sholat yang paling jauh dari pamer tadi. Ada dua keistimewaan di antara yang bisa kita lihat. Sholat malam itu adalah sholatnya orang yang dalam kondisi dia ini tidur lelap, dia bangun hanya semata-mata untuk menghadap kepada Allah. Ini istimewa orang yang seperti ini. Kalau orang itu rame di masjid, kemudian banyak temannya sholat, itu biasa, banyak temannya sholat, ikut sholat. Temannya semuanya tidur, dia sendiri sudah lelap tidur, tetapi saking dia itu pengen menghadap kepada Allah, hanya semata-mata pengen bertemu Allah, ngadep Allah, dia bangun. Malam itu loh dingin juga, apalagi beledek-beledek seperti kemarin itu. Nah, kemudian dia wudu, kedinginan, ya, dingin-dingin, dia harus wudu, basah-basah, hujan juga, sholat sendirian, nggak ada temannya. Nah, ini makanya ya, sholat ini jadi sholat yang paling afdal. Rawahu Tirmidzi. Wa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, salatul laili, salat malam, masra-masra, 2 rakaat. Fa idza khifta bila mana kalian takut, fa idza khifta bila mana kamu takut as-subha, sampai kesubuhan, belum witir terus sampai kebablasan tidur sampai subuh, fa'utir, maka hendaklah kamu berwitir biwahidatin dengan atau sudah mepet subuh waktunya. Fa'utir, maka berwitirlah biwahidatin dengan 1 rakaat saja, muttafaqun alaih. Jadi kalau salat malam itu 2 rakaat seperti itu. Kan kadang-kadang orang itu ya macam-macam. Belum sampai baru 2 rakaat beberapa kali, 2 rakaat, kemudian sudah mendekati sholat subuh, itu mau azan subuh, segera saja hendang witir 1 rakaat. Witir 1 rakaat, dah kamu sudah sholat witir, yaitu sholat yang juga utama sekali, yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan baginda Nabi selain sholat malam, itu adalah sholat witir dan sholat qabliyatus subuh. Maka dikatakan itu sholat sunnah yang dikuatkan kesunahannya. Wa anhu, dari Abdullah bin Umar qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salat minal laili, dari waktu malam, di waktu malam, masna 2 rakaat. Wa yutiru, dan beliau berwitir bi rakaatin dengan 1 rakaat, muttafaqun alaih. 2 rakaat sampai 10 rakaat, kemudian witir 1 rakaat. Itu caranya baginda Nabi. Wa Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ini sebagian ulama mengatakan, tapi ini bahwa 11 rakaatnya baginda Nabi itu semua witir. Nah, tapi yang benar adalah tidak, witirnya 1 rakaat, yang lain itu adalah sholat 2 rakaat, yaitu sholat malam. Wa Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru, beliau tidak berpuasa minasyahri, dari suatu bulan, hatta nadunna, sehingga kami mengira Allah yasuma minhu, baginda Nabi tidak berpuasa pada bulan itu. Artinya kalau kita pengen melihat baginda Nabi tidak puasa, kayak baginda Nabi itu sebulan semuanya tidak pernah puasa. Wa yasumu, dan beliau berpuasa hatta nadunna, sehingga kami mengira Allah yuftirah, baginda Nabi tidak beruah atau tidak berpuasa, minhu, dari bulan itu, syai'an, sedikit pun. Kayaknya bulan semuanya dipuasai semuanya. Wakana, dan adalah baginda Nabi, wakana, dan adalah la tasya'u, kamu tidak pengen, antarahu, untuk melihat baginda Nabi minal laili, di waktu malam, musallian, sebagai orang yang sholat, illa ra'aitahu, kecuali pasti kamu juga akan melihat Nabi sholat. Wala naiman, dan kamu tidak pengen melihat baginda Nabi tidur di waktu malam, illa ra'aitahu, kecuali mesti kamu juga melihat baginda Nabi tidur. Rawahul Bukhari. Artinya apa? Baginda Nabi itu malamnya itu ada, malamnya itu dibagi juga. Malam untuk tidur dan malam untuk sholat. Makanya kalau pengen lihat baginda Nabi tidur, baginda Nabi malam juga tidur. Kalau kamu pengen melihat baginda Nabi sholat
pada waktu malam, maka bagian Nabi juga sholat juga di waktu malam. Jadi kok get-getan tanpa tidur juga enggak. Tetapi Nabi itu ya malam itu ada tidurnya, ada sholatnya, ada tidurnya, ada semua amalan bagian Nabi itu kayak tawasud gitu, tengah-tengah, sehingga mudah untuk diamalkan oleh umatnya, mudah diamalkan sekali. Enggak ada umat yang beralasan gimana, memang kuat orang enggak tidur semalam suntuk kayak Nabi. Enggak, Nabi enggak begitu. Nabi sudah mencontoh, iya tidur, tapi ada bangunnya untuk sholat. Bahkan setelah sholat nanti beliau kalau sudah adzan subuh sholat 2 rakaat, kalau beliau adzan subuh terus tidur lagi. Habis tidur kemudian baru Bilal minta izin untuk iqamah, baru beliau bangun untuk sholat subuh. Wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah yusalli salat 11 rakaatan, 11 rakaat. Takni Sayyidah Aisyah menghendaki fil lail, di dalam waktu malam. Ya sujud yang mana beliau sujud as-sajdah, satu sujud min dalika, dari salat 11 rakaatnya itu qadrama seukuran qadrama yaqra'u ahadukum, seukuran bacaan yang seseorang dari kalian membacanya khamsina ayatan, 50 ayat. Jadi kira-kiranya bagian Nabi itu bacaannya setiap rakaatnya adalah 50 ayat. Menghitung sendiri berapa pojok itu 50 ayat ya. Salah satu pojok itu hanya 15 baris. 50 ayat itu berapa? Satu ayat itu kadang-kadang juga 2 baris, 3 baris. Menghitung berapa? 15 kali berapa dari 50? 15, 30, 15. Berarti ya sekitar 4 pojok. 4 pojok itu 60 ya berarti. Nah, ya itu 4 pojokan itu satu rakaatnya. Qabla ayyarfa'a, sebelum qabla ayyarfa'a ra'sahu yasjudu asata fi dzalika qadra ma yaqra. Sujud ini sujudnya ini sujudnya saja, panjangnya sujud sekiranya seperti itu bacaan di itu 4 pojok tadi 50 ayat. Min dzalika qadra ma yaqra ahadukum, seukuran membaca ahadukum salah satu kalian khamsina ayatan, 50 ayat qabla ayyarfa'a, sebelum beliau mengangkat ra'sahu, kepala beliau. Wa yarka'u, dan beliau rukuk rakaat ini dengan 2. Ini maksudnya salat. Wa yarfa'u, dan beliau salat rakaat ini 2 rakaat qabla salatil fajri, sebelum salat fajar. Qabla salatil fajar. Tsumma yattaji'u, kemudian beliau tidur miring, tidur ala syikihi, atas belahan tubuh beliau al-aimani, yang bagian kanan, hatta ya'tiyahu, sehingga mendatangi beliau munadi lissolati, orang yang adzan untuk sholat. Rawahul Bukhari. Adzan itu maksudnya adalah iqamah ini sudah. Ya, sujudnya baginda Nabi ini lamanya itu kurang lebihnya adalah seperti sholatnya. Ini ada di hadis yang lain dikatakan seperti itu. Di Nabi itu sholat berdiri lama, kemudian rukuk lama, itu kemudian sujud juga lama. Sedangkan sujudnya kurang lebihnya adalah seperti berdirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk amal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اعصم سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.